Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang letak janin sungsang. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik juga tombol subscribe, dan jangan juga lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms. Nah, kita akan membahas tentang letak janin sungsang. Jadi letak janin sungsang di dalam rahim. Nah, sebelumnya secara normal letak janin dalam rahim itu seharusnya kan yang di bagian bawah itu adalah kepala. Nah, tapi apabila letak janin itu sungsang, maka letak janin itu terbalik, bukan kepala yang di bawah, tapi kepalanya berada di atas. Nah, sekarang kita harus tahu dulu pengertian letak sungsang itu apa sih? Jadi letak sungsang itu adalah kondisi di mana janin di dalam rahim posisinya itu memanjang, di mana kepala berada di atas, sementara bokong berada di bagian bawah ibu. Kemudian, kapan janin dikatakan letaknya itu sungsang? Nah, jadi biasanya kan ada ibu-ibu atau di antara moms itu ada yang USG kehamilannya misalnya di usia 32 minggu. Nah, setelah USG diketahui bahwa letak janinnya itu sungsang. Moms jangan khawatir karena janin itu dikatakan letak sungsang apabila sudah memasuki usia 36 minggu. Memang pada saat diperiksa itu letaknya sungsang, tapi itu belum fix apakah memang akan terlahir dengan posisi sungsang atau akan berbalik ke posisi yang normal. Jadi untuk moms yang usia kehamilannya itu di bawah 35 minggu, jangan khawatir karena ada kemungkinan bayi akan memutar badannya kembali ke posisi yang seharusnya atau posisi normal. Tapi kalau misalnya usia kehamilan itu sudah 36 minggu ke atas dan letak janin masih sungsang, itu berarti sudah fix bahwa letak janin itu sungsang. Tapi bisa juga akan ada perubahan lagi kalau misalnya moms berusaha untuk melakukan gerakan-gerakan yang bisa menyebabkan janin itu berputar ke posisi normal. Nah, jadi jika posisi janin letak sungsang di bawah usia 35 minggu atau 36 minggu ke bawah itu belum fix dikatakan sungsang, kecuali kalau di usia 36 minggu ke atas itu sudah fix dikatakan sungsang. Tapi sungsang itu masih bisa berubah apabila moms melakukan gerakan-gerakan untuk janinnya itu bisa berputar ke posisi normal. Oke moms, sampai di sini mengerti? Kemudian, apa sih penyebabnya? Kenapa janin itu bisa letaknya itu sungsang di dalam rahim? Nah, sebenarnya untuk penyebab utamanya belum diketahui secara pasti, tapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh American Pregnancy Association, di mana menyatakan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya atau ada beberapa hal yang menyebabkan posisi janin di dalam rahim itu kenapa letaknya sungsang. Yang pertama karena terjadinya plasenta previa. Kemudian yang kedua karena terlalu sering melahirkan sehingga terjadi seperti itu atau rahimnya itu longgar. Kemudian yang ketiga itu bisa terjadi karena adanya fibroid atau terjadi masalah pada rahim. Kemudian selanjutnya adalah bisa juga disebabkan karena jumlah air ketuban. Apakah bisa terlalu banyak air ketubannya atau air ketubannya sedikit jumlahnya. Jadi itu yang mempengaruhi janin letaknya itu sungsang. Kalau misalnya tadi moms bilang, rahimnya longgar, maksudnya ya itu supaya moms lebih mengerti saja. Bisa dibilang rahimnya sudah elastis lah karena terlalu sering melahirkan sehingga rahimnya elastis dan bisa menyebabkan terjadinya letak sungsang. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang jenis-jenis letak sungsang. Nah, letak sungsang itu tidak hanya sekedar letak sungsang kepalanya di atas, bokongnya di bawah, itu letak seperti itu. Tapi sungsang itu ada beberapa jenisnya juga, ada 3 jenis letak sungsang. Yang pertama itu sungsang Frank namanya. Jadi posisi ini adalah posisi atau letak sungsang yang paling umum terjadi. Posisi janin di dalam rahim dengan letak sungsang Frank ini, di mana kaki bayi itu lurus menghadap
selurus dengan tubuhnya. Jadi kaki dan wajahnya itu berhadapan, sementara bagian bawahnya itu bokong. Bagian terendah janin itu adalah bokong. Kemudian letak sungsang yang kedua adalah posisi sungsang lengkap. Posisi ini dimana posisi janin di dalam rahim itu lutut dan kakinya itu ditekuk seperti sedang berjongkok. Kemudian posisi yang ketiga adalah letak sungsang tidak lengkap. Nah, posisi ini dimana janin itu letak kakinya itu menggantung di bawah bokong. Jadi kalau misalnya melahirkan secara normal, persalinannya secara normal, maka yang duluan lahir itu satu kaki atau bahkan dua kakinya langsung. Terus tadi saya mengatakan bahwa apabila janinnya itu dengan letak sungsang yang seperti itu dan dilahirkan secara normal, apakah bisa? Apakah bisa janin dengan letak sungsang itu lahir normal atau harus dioperasi? Nah, sebenarnya tergantung. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, misalnya saja kondisi ibu, kondisi janin, dan letak sungsang janin itu seperti apa. Jika memang memungkinkan untuk lahir secara normal, ya bisa lahir dengan normal. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk janinnya itu dilahirkan secara normal, terpaksa harus dilakukan tindakan operasi. Seperti itu, Moms. Jadi tidak semua letak sungsang itu bisa lahir secara normal dan tidak semuanya juga harus dioperasi. Kemudian apa saja tindakan yang bisa dilakukan ibu agar janin yang letaknya sungsang itu berputar ke letak yang normal. Jadi ada dua hal yang bisa Moms lakukan, yaitu yang pertama, berjalan kaki di pagi hari atau bahkan di sore hari itu selama 30 menit. Itu bisa membantu bayi untuk menemukan posisinya atau berputar. Kemudian yang kedua adalah posisi membungkuk seperti sujud. Posisi sujud itu dilakukan 3 kali sehari dengan durasi lamanya itu 15 menit. Jadi kalau misalnya pagi dengan posisi itu tunggu sampai 15 menit. Kemudian selesai nanti siang hari atau sore hari. Kemudian selanjutnya yang ketiga di malam hari. Seperti itu, lakukan sesering mungkin setiap hari kalau bisa, apalagi sudah menjelang persalinan, harus segera dilakukan. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kalau misalnya mau merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Untuk moms yang ingin konsultasi bisa DM di Instagram atau inbox di Facebook saya, atau bisa juga tuliskan di kolom komentar. Dan kalau misalnya moms ingin merekomendasikan untuk pembahasan selanjutnya tentang apa, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.